Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi sobat semua di channel Cat Traveler. Ini adalah video kedua saya tentang perjalanan 3 hari di Tasikmalaya. Tujuan kali ini adalah Curug Koja yang terletak di Kampung Citamiang, Desa Linggalaksana, Kecamatan Cikatomas, Kabupaten Tasikmalaya. Curug Koja ini terletak jauh di tengah hutan Linggalaksana. Kondisi hutannya masih asri. Air yang mengalir di sini berasal dari Sungai Ciwatin. Curug ini merupakan curug pertama atau curug hulu yang paling atas di antara 3 curug yang dialiri oleh Sungai Ciwatin. Setelah curug ini, Sungai Ciwatin ini mengalir ke Curug Bakom yang berjarak beberapa ratus meter dari Curug Koja. Dan yang paling bawah dari Sungai Ciwatin ini, yaitu di hilir, adalah Curug Ciwatin. Pemandangannya sangat menawan, selain karena hutannya yang masih asri, juga batuan kapur yang memecah aliran air terjun ini menjadi bentuk yang sangat eksotik. Karena air tidak langsung jatuh ke permukaan kolam, melainkan mengalir cantik di sepanjang kontur bebatuan. Tingginya ya saya perkirakan sekitar 20 meteran lah. Oke, back to basic. Ini masih di hari yang sama dengan video pertama saya waktu ke Gunung Galunggung. Jadi dari Gunung Galunggung pukul 10 siang, saya naik angkot hijau menuju Terminal Indihiyang dengan tarif Rp15.000. Pukul setengah 12 siang saya tiba di terminal. Di terminal kebetulan sudah ada bis 3/4 putih jurusan Cikatomas Cikalong yang lagi ngetem. Saya pun langsung naik tanpa makan siang terlebih dulu, meskipun fisik saya sebenarnya sudah terkuras. Sobat, kalau mau naik bis ini jangan masuk ke dalam ya. Tunggu yang lagi ngetem di luar. Inilah kira-kira rute yang harus saya tempuh. Jaraknya sekitar 53 km. Ya harusnya sih bisa ditempuh dalam tempo paling lambat 2 jam ya. Ternyata kota Tasikmalaya sudah cukup ramai dan berkembang juga ya. Ada transportnya segala. Hehehe. Ujung, ternyata bisnya lelet banget. Sering berhenti pula. Walhasil, perjalanan molor jadi 3 jam. Saya tiba di alun-alun Cikatomas pukul setengah 3. Nah, ini adalah penampakan alun-alun Cikatomas. Di situ sudah ada tukang ojek yang nyamperin dan menawarkan tarif 20.000 untuk ke TKP begitu saya turun dari bis. Tapi saya harus makan siang dulu di warung setempat karena saya tahu medan yang akan saya tempuh pasti berat. Setelah selesai, saya menuju TKP dengan ojek yang tadi nyamperin saya dengan tarif yang disepakati Rp15.000. Ya inilah rutenya. Sepanjang perjalanan, ada beberapa ruas yang jalannya sudah rusak. Tapi secara umum masih oke lah. Sekitar pukul 3 sore, saya tiba di ujung jalan yang bisa dilalui oleh motor. Saya harus melanjutkan perjalanan dengan jalan kaki melalui jalan setapak. Di situ, saya ketemu dengan beberapa penduduk setempat dan menyarankan saya untuk menggunakan pemandu lokal karena medannya bukan cuma berat tapi berbahaya. Ada sungai yang harus saya seberangi, sementara sekarang lagi musim hujan dan sudah sore. Tidak akan ada manusia lagi yang lewat jam segini kalau saya hanyut misalnya. Maka jadilah saya hiking ditemani seorang pemandu. Ya, saya sebenarnya lebih menyukai jalan sendiri, itu lebih berkesan saya pikir. Karena saya seorang soliter, saya seorang penyendiri. Ya, tapi ngeper juga ya waktu dibilangin aliran sungainya deras dan hari sudah sore. Apalagi kalau hujan, sungai itu akan menjadi berbahaya. Saya juga nggak mau lah ditemukan sebagai mayat tak dikenal yang mengambang di daerah asing, tanpa seorang pun yang tahu ketika saya kelelep di sungai. Awalnya saya pede banget, jalan tegap dengan kecepatan penuh. Tapi itu kan di awal-awal. Setelah beberapa ratus meter, stamina mulai drop. Jalan mulai slow, nafas mulai terengah-engah. Ya, setelah berjalan hampir 1 kilo, napas sudah mulai ngos-ngosan. Apalagi tadi sudah terkuras oleh Gunung Galunggung. Udah mulai habis napas. Walaupun relatif landai, tapi naik turunnya. Jalannya lumayan kecil. Perjalanan masih panjang. Mungkin masih 25 kilo lagi.
Ini ada basah. Hup. Saya melakukan perjalanan ini dengan nyeker ya, nggak pakai sandal karena pakai sandal itu licin. Tapi konsekuensinya pas nyeker juga sakit karena banyak bebatuan juga yang saya injak. Ya, napas saya sudah benar-benar habis. Saya harus memperlambat jalan. Napas sudah habis. Sementara perjalanan masih 55 km lagi. Jauh sekali. Tidak ada satu orang manusia pun. Bahaya kalau wanita cantik yang melakukan perjalanan di sini. Saya digondol jin. Aduh. Udah putri malu. Sakit itu kalau injak. Nah itu sayur-sayur. Kita dengar suara air terjun. Dan kita lihat dari kejauhan itu ada air. Ini namanya Curug Bakrom. Oh. Tempat meangnya di bawah, tapi enggak banyak yang menuntut sepanjang jalan. Oh gitu ya. Ya udah. Waktu 2 jam. Iya nggak usah cukup. Kalau curug aja. Sekoja aja saja. Ini namanya Curug Bakrom. Tapi bukan ini tujuan utama kita, walaupun suaranya menggoda dan menggelegar. Yo, wah medannya lumayan berat sobat. Harus hati-hati, ekstra hati-hati. Berat dan licin mungkin. Bawa orang gitu. Megang sini. Ya. Air, bikin, pegang dulu. Oh iya, Ini batunya bisa dulu. Kata kemarin. oke. Kalau mau lihat nanti setengah 6 bagus. Iya. Cek. Oh, iya ya. Disinilah saya harus menyeberangi sungai. Inilah yang katanya berbahaya jika hujan. Alirannya deras dan bebatuannya licin karena berlumut. Biasanya waktu masih ramai pengunjung, pengelola memasang tali tambang untuk membantu penyeberangan. Ya alhamdulillah, saya sudah sampai di seberang dengan selamat dan lancar. Perjalanan pun dilanjutkan. Dia bilang sudah dekat. Faktanya, ya dekatnya orang gunung bedalah dengan orang kota. Dia bilang tujuannya sudah dekat, sudah kelihatan. Tapi ternyata, ya kelihatan kalau pakai teropong bintang kali. Masih naik turun, masih jauh. Waduh. Wah, naik lagi sobat. Naik lagi. Ternyata bukan ini ya. Walaupun ini kelihatan indah, tapi ternyata bukan ini tujuan utama kita. Masih harus naik lagi. Ya sobat, dari kejauhan pasti sudah mendengar sayur-sayur suara air terjun yang sangat menggoda dan eksotik. Inilah yang membuat saya mati-matian membela datang ke sini walaupun dengan perjuangan 1,5 mati, hidup dan mati. Akhirnya puncak kebebasan, perjuangan saya yang mati dan mati terbayar dengan keindahan curug yang luar biasa indah. Inilah dia yang saya kejar-kejar mati-matian selama hampir 2 jam ini. Luar biasa indah sobat. Setelah melakukan perjalanan meletikan selama kurang lebih setengah jam, saya pun tiba di TKP. Wah, sangat spektakuler ya sob. Keletihan pun berbayar dengan menawannya pemandangan yang saya dapatkan. Tanpa buang waktu lagi, saya pun mengambil posisi untuk mendapatkan spot terbaik untuk selfie-selfie dan nyemplung. Luar biasa epic ya sobat. Coba lihat.
Suaranya begitu seksi, sobat. Ya, ini saya harus nyeberangi sungai ini untuk mendapatkan spot yang baik di kolam air terjun di sana ya. Merasakan segarnya air terjun walaupun kelihatannya licin ya. Oke, tapi nggak ada yang nyorot ya. Jadi saya harus matikan dulu kameranya. Ya, saya hanya dalam jarak 2 meter 3 meter saja dari air terjun, dari kolam yang amat deras. Oke, kita akan coba. Luar biasa ya, ya. Seksi banget suaranya. Ya, katanya sih tiket masuk termasuk parkir kendaraan sebesar Rp5.000. Tapi saya masuk ke sini gratis. Ya mungkin karena saya naik ojek jadi tidak ada parkir-parkiran, atau mungkin karena sudah sore, atau mungkin juga memang tidak ada lagi pungutan sejak COVID-19. Entahlah. Ini kolamnya aman untuk direnangi ya sob. Tapi jangan terlalu dekat dengan bebatuan di belakang sana, karena di situ agak dalam, hampir 5 meteran. Ya sayangnya kolamnya agak keruh karena sekarang musim hujan. Di musim kemarau airnya cukup bersih meski tidak bening juga ya. Sebelum COVID, tempat ini sebenarnya cukup ramai dikunjungi, khususnya di hari libur. Kebanyakan pelancong datang dari kota Tasik dan tempatnya dulu cukup terawat. Bahkan Trans 7 katanya sempat 3 kali datang ke tempat ini dalam acara petualangan. Trans 7 atau Trans TV ya? Lupa. Bahkan banyak adventurer TV yang beberapa kali melakukan hiking di sini. Konon sebenarnya tempat ini sudah sempat ditinjau beberapa kali oleh dinas pariwisata setempat untuk dikelola di bawah mereka. Namun kemudian tidak ada follow up-nya lagi. Entah kenapa. Ya mungkin karena COVID ya. Padahal potensinya sangat menjanjikan. Jika dikelola secara profesional, infrastrukturnya dan prasarana lainnya diperbaiki dan dibikin cantik, saya yakin tempat ini akan menjadi salah satu destinasi wisata yang terkenal sejagat raya. Setelah puas petenteng hampir 1 jam, kami pun menyudahi warawiri di sini untuk kemudian melakukan perjalanan balik melewati jalan yang tadi. Ya, saya sebenarnya agak kecewa juga sih pemandu tidak membawa saya ke atas, padahal view-nya pasti epic. Tapi setelah dipikir-pikir, kondisinya memang tidak memungkinkan lagi. Pertama, stamina saya yang tinggal 1/5 dan kaki saya pun sudah terpincang-pincang ya. Kedua, waktu yang sudah sore menjelang pukul 5. Ketiga, sejak awal perjalanan sudah berkali-kali terdengar suara geladak-gluduk ya. Tanda hujan mau turun sebentar lagi. Sementara kami harus sudah menyeberangi sungai sebelum hujan. Dalam perjalanan balik, saya melihat gelondongan pohon dan beberapa batang kayu. Ini katanya mau dibawa ke perkampungan mereka dengan cara dipanggul ke tepi hutan. Gile ya. Saya yang cuman gendong ransel aja udah sekarat kayak gini, apalagi harus gotong-gotong gelondongan kayu begitu ya. Gak kebayang oleh saya. Nah sobat, tadi saya tuh dari seberang ya, itu yang ada plastik biru. Nyebrang kemari, ya lumayan lumayan mencekam ya, karena airnya cukup deras dan licin sekali. Sementara kaki saya sudah agak pincang-pincang dan nafas saya sudah tinggal setengah karena bekas tadi galunggung ya. Tapi lumayan bagus sekali ya pemandangannya. Oke, kita lanjut. Kita go home lagi ya dengan kondisi kaki yang terpincang-pincang, ditopang oleh tongkat kayu kecil. Ini adalah kondisi dari aliran air terjun ini ya. Oke, lanjut. Dan benar saja, tidak jauh setelah nyebrang sungai, hujan pun turun. Walhasil, kami berjalan dengan tertatih-tatih di bawah terpaan hujan deras. Dan kondisi kaki saya pun sudah semakin parah ya. Tidak bisa dibengkokkan dan dijejakkan. Seperti kaki yang patah ya. Walhasil, saya berjalan terpincang-pincang dengan dibantu tongkat yang saya temukan di lokasi. Wah, sengsara banget deh saat di medan yang menurun atau yang nanjak ya.
Pukul 17:10 setelah melalui perjalanan mencekam, kami pun sampai juga ke tepi hutan. Tip untuk pemandu sebenarnya seikhlasnya, tidak ada tarif khusus. Tukang ojek tadi sudah ngasih ancer-ancer sekitar Rp20.000. Tapi karena pemandu itu mendampingi saya di kala hujan deras, maka saya beri Rp30.000. Wah, dia kelihatan senang sekali ya. Nah, maka setelah itu pun kami pun berpisah. Dan saya kembali menuju alun-alun Cikatomas dengan menumpang ojek yang tadi mengantar saya kemari. Saya menyimpan nomor teleponnya. Tukang ojek tersebut sekalian membantu saya mencari tempat penginapan di rumah penduduk setempat, tidak jauh dari pom bensin Cikatomas, dengan tarif Rp100.000 per malam, yaitu semacam kamar kontrakan ya, lumayan bersih meski sangat sederhana. Maka perjalanan saya pada hari kedua di Tasikmalaya ini berakhir sampai di sini. Sedikit ulasan, kalau dilihat dari medan yang saya tempuh, ini sebenarnya ideal banget ya bagi pelancong yang mau menikmati keindahan alam, sekaligus melakukan hiking, trekking, cross country, atau apalah istilahnya. Jaraknya hanya sekitar 2 km atau kurang. Medannya tidak terlalu ekstrim, meskipun cukup berat ya. Ideal banget untuk anak-anak muda yang hobi berpetualang dan suka dengan tantangan. Tapi tidak cocok untuk wisata keluarga, anak-anak kecil, atau anak-anak milenial yang lembek ya dan tidak tahan banting. Saya yang sudah tidak muda aja merasa pas ya dengan medan ini. Dengan catatan, fisik masih fresh, nggak baru terkuras dengan kaki yang terpincang-pincang seperti kondisi saya sekarang. Dan jangan dilakukan di kala hujan. Sangat berbahaya dan licin ya, khususnya saat menyeberangi sungai. Ya, ini adalah sedikit notifikasi dari saya buat para pelancong dan juga buat siapapun yang memiliki otoritas atas tempat ini. Dengan tarif yang hanya Rp5.000 termasuk parkir, ini sebenarnya cukup murah ya. Pengelolaan untuk saat ini masih di bawah penguasa desa setempat. Apabila potensi wisata di sini bisa dikembangkan secara maksimal dan profesional, saya yakin ini bisa meningkatkan kegiatan ekonomi bagi warga setempat. Begitu banyak keindahan yang menakjubkan di alam ini. Ketika kita mengagumi keindahan-keindahan tersebut, maka sesungguhnya kita sedang mengagumi Sang Pencipta di balik keindahan tersebut. Suatu mahakarya yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, saya akhiri dulu perjumpaan kita kali ini. Next video adalah hari ketiga di Tasikmalaya dengan destinasi ke Curug Dengdeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.